Halo guys, kembali lagi di Pemain Cadangan. Breaking news, kick-off Piala AFF 2024 mundur. Sintayong dan Timnas Indonesia diuntungkan. Mundur. Alhasil, Timnas Indonesia dan Sintayong diuntungkan karena memiliki persiapan waktu yang lebih banyak. Rencananya, Piala AFF 2024 bergulir dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun, mengutip dari akun The Asian Bowl, kick-off Piala AFF 2024 mundur dari jadwal semula. Untuk menghindari bentrok dengan jadwal kompetisi antar klub Asia seperti AFC Champions League Elite 2024-2025 dan AFC Champions League 2 2024-2025. Sekedar diketahui, pada 25-27 November dan 2-4 Desember 2024 digelar matchday kelima dan keenam fase grup AFC Champions League Elite 2024-2025. Sementara itu, pada 26-28 November dan 3-5 Desember 2024 digelar matchday kelima dan keenam fase grup AFC Champions League 2 2024-2025. Berhubung klub-klub ASEAN ambil bagian di kedua ajang tersebut, AFF mengalah dengan mengundurkan jadwal kick-off Piala AFF 2024. Jika Piala AFF 2024 tetap digelar sesuai rencana awal, ditakutkan klub-klub enggan melepas sang pemain ke tim nasional masing-masing. Klub-klub berhak menahan sang pemain mengingat Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu, AFF rencananya digelar pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Perubahan jadwal ini praktis menguntungkan timnas Indonesia, sebab Sintayong memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan tim. Sesuai jadwal, pada tanggal 14 dan 19 November 2024, timnas Indonesia masih akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Dilanjutkan matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelar menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024, Sintayong memiliki waktu sekitar 20 hari untuk mematangkan skuad Garuda. Sekedar diketahui, Sintayong menurunkan skuad berbeda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berisikan pemain-pemain top seperti Tom Hai, Ragnar Ortmangun, Jay Isis, dan masih banyak lagi. Sementara, untuk Piala AFF 2024, pemain yang turun adalah pemain-pemain U23 saat juara SEA Games 2023 atau proyeksi SEA Games 2025. Menarik menanti aksi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dengan pemain yang jauh berbeda. Apakah bisa membawa prestasi untuk timnas Indonesia atau hanya sekedar uji coba belaka untuk timnas kita? Ayo dukung timnas Indonesia, apapun eventnya. Gabung grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Choaon tegaskan, timnas Indonesia tak gentar. Pemain timnas Indonesia Nathan Choaon menegaskan dia dan rekan-rekannya tak bakal gentar menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu terlepas dari fakta bahwa skuad Garuda tergabung dalam grup Mahabrat dan bakal ditantang oleh negara-negara raksasa sepak bola yang sebagian besar sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia. Sekedar informasi, hasil drawing ronde 3 FIFA World Cup 2026 qualifiers pada akhir Juni lalu memang menempatkan Indonesia di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Skuad racikan Sintayong yang di atas kertas tak lebih unggul dari rival-rivalnya lantaran mereka saat ini cuma menghuni ranking 133 FIFA dan masih nihil pengalaman mentas di panggung sepak bola terakbar dunia. Kendati begitu, Nathan Choaon memastikan pasukan skuad Garuda tak bakal keder saat menantang negara pesaing dalam rangkaian pertandingan yang dimulai September mendatang. Pesepak bola berusia 22 tahun itu menilai timnas Indonesia punya kans untuk memberi perlawanan serta mengeksploitasi kelemahan rival-rivalnya. Ini adalah grup yang penuh dengan kualitas, tetapi saya pikir kami, timnas Indonesia, juga punya kualitas, ujar Nathan Choaon dilansir dari situs resmi PSSI. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini, karena sepak bola segalanya bisa terjadi. Kami
hanya perlu menganalisis dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami. Lalu, kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka serta menunjukkan kualitas kami, imbuhnya. Lebih lanjut, Nathan Chuan juga menilai bahwa timnas Indonesia saat ini sudah belajar dari pengalaman. Sejumlah pertandingan terakhir menunjukkan skuad Garuda punya cukup potensi untuk menaklukkan negara-negara yang kelasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, jelang menatap laga penting September mendatang, Nathan menyebut ia dan rekan-rekannya hanya akan fokus melakukan persiapan pramusim bersama klub. Ia berharap para pemain timnas Indonesia bisa datang dengan kondisi terbaik ketika Merah Putih memanggil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami belajar dari pengalaman internasional sebelumnya, bahwa kami bisa menunjukkan kepada tim atau negara lain betapa bagus tim kami sebenarnya, tutur Nathan. Saya pikir juga tim U23 kami sempat mengalahkan beberapa negara yang sangat bagus, karena kami percaya pada diri kami sendiri. Jadi saya rasa itulah yang perlu kami lakukan juga di tim senior. Yakni kami percaya pada diri sendiri dan yakin bisa melakukan sesuatu. Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi. Kami harus mempersiapkan diri saat pramusim di klub dan memastikan diri kami dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang. Tandas pesepak bola kelahiran 2002 itu. Sekedar informasi, aturan terbaru Piala Dunia memungkinkan Asia memiliki 8+1 wakil dalam FIFA World Cup 2026 mendatang. Saat ini ada 18 tim termasuk Indonesia yang sudah dibagi ke dalam 3 grup dan akan berupaya memperebutkan slot tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Negara yang berhasil menyabet 2 peringkat teratas dalam masing-masing grup bakal memperoleh tiket otomatis ke kompetisi sepak bola terakbar di dunia. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 masih berkesempatan memperebutkan tiket lainnya dengan berpartisipasi dalam putaran keempat. Sebanyak 2 tim juara grup di putaran 4 akan diambil untuk mendampingi 6 negara sebelumnya. Adapun 1 negara lagi bakal dikirim mengikuti playoff antar benua. Sungguh mentalitas yang luar biasa dari seorang pemain berusia 22 tahun yaitu Nathan Chuan. Kita doakan saja Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Respon berkelas Coach Justin usai disalahkan atas anjloknya mental Arkan Kakak. Pengamat sepak bola senior Coach Justin akhirnya turut berbicara usai dirinya disalahkan atas dropnya mental pemain timnas Indonesia U19 Arkan Kakak. Dalam sebuah kesempatan, Coach Justin mengatakan jika penurunan performa Arkan Kakak bukanlah semata-mata karena kritik yang sebelumnya ia berikan. Seperti diketahui, Arkan Kakak menuai kritikan sampai hujatan usai dianggap gagal mengkonversi peluang menjadi gol bagi timnas Indonesia di Piala AFF U19. Meski sukses bawa Indonesia menjadi juara Piala AFF U19, nyatanya Arkan Kakak yang berposisi sebagai striker hanya mampu mencetak 1 gol di sepanjang turnamen. Bahkan, sejumlah peluang emas bagi timnas Indonesia saat berhadapan dengan Thailand di final Piala AFF U19 lalu gagal dijadikan gol oleh Arkan Kakak. Sontak saja, banyak supporter sampai netizen yang mendukung timnas Indonesia langsung menghujani Arkan Kakak dengan kritik atas penampilannya di Piala AFF U19. Sebagian netizen ada yang langsung mengaitkan dengan kritikan dari Coach Justin saat Arkan Kakak dinilai seperti artis TikTok usai selebrasi di Piala Dunia U17. Ini justru peluang lu untuk bisa dapat 3 poin. Harusnya lu ambil bola langsung balik, nggak pakai joget-joget. Kalau gua jadi pelatihnya gua keplak tuh pemain, kata Coach Justin saat Piala Dunia U17 lalu. Komentar pedas dari Coach Justin tersebut kemudian mendapat reaksi dari seayah Arkan Kakak, yaitu Purwanto Suwondo, yang menyayangkan sikap pandit itu kepada anaknya. Coach Justin, terima kasih atas kritikan selama ini. Semoga dengan apa yang Coach Justin bilang seperti itu menjadi kedewasaan buat anak saya. Tandas Purwanto dikutip dari kanal YouTube Tommy Deski. Saya harap Coach Justin akan tahu perasaan seorang orang tua, seorang pelatih, seorang mantan pemain yang menjadi dan pernah merasakan hal seperti ini, jelasnya. Menanggapi polemik dalam beberapa waktu terakhir menjadi ramai di media sosial khususnya setelah Piala AFF U19
Coach Justin pun akhirnya turut berbicara. Menurutnya, performa Arkan Kakak yang menurun bukan semata-mata akibat kritikan tajam dari dirinya, melainkan karena anak seusia itu memang belum stabil emosinya. Bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan. Gue rasa bukan karena dia tertekan, karena memang anak umur 16 emang begitu, ucap Coach Justin di YouTube Offside Duo. Lu nggak bisa berharap anak lu 16 tahun main bagus terus gitu loh. Jadi gue juga yakin kakak ini anak baik, tambahnya. Coach Justin menambahkan, kalau mengkritik pemain timnas Indonesia itu jangan sampai menghujat. Ia pun meminta maaf bila kritikannya bisa membuat mental Arkan Kakak jatuh. Gue selalu bilang semua pemain timnas itu aset negara. Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak manja, tegas Coach Justin. Betul, kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi mental drop, ya gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental imbuhnya. Pria bernama lengkap Justinus Laksana itu lantas berjanji akan melindungi Arkan Kakak apabila masih dibully oleh sejumlah netizen di media sosial. Bahkan yang bisa gue lakukan, gue akan backup kakak. Maksudnya dengan cara kalau kakak dibully di sosmed, akan gue backup janjinya. Karena sekali cukup, ini anak udah belajar dari kesalahan cukup. Makanya kemarin waktu itu dia dihajarkan, gue nggak bahas sama sekali. Bahkan gue bilang di video stop bully kakak, tutup Coach Justin. Arkan Kakak bersama timnas Indonesia U19 dijadwalkan bakal bentrok ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen Seoul It's On Us Cup pada akhir Agustus 2024 nanti. Gimana menurut kalian guys?